Ini adalah cendrawasih botak, burung yang tidak akan kita temukan di tempat lain, selain di hutan lebat Raja Ampat. Sementara itu, di dalam laut yang membentang biru kristal, seekor hiu yang tidak berenang, melainkan berjalan di dasar pasir. Sementara itu, di atas pohon, kuskus berbulu tebal yang sebagian besar waktunya berada di pepohonan termasuk di malam hari. Selamat datang di Raja Ampat, salah satu surga dunia yang ada di ujung Papua Barat, Indonesia. Tempat di mana kehidupan berkembang dengan caranya sendiri. Tempat di mana bumi masih bersuara dengan bahasa aslinya. Raja Ampat bukan tempat yang mudah dijangkau. Dari Jakarta, Anda harus terbang ke Sorong, lalu menyeberangi laut menuju pulau-pulau sunyi tersebar di Laut Seram. Tapi, kelelahan itu terbayar begitu Anda melihat Cakrawala. Lautnya berwarna gradasi antara biru safir dan hijau Namrud, membingkai lebih dari 1.500 pulau karst dan atol kecil, seolah dilempar begitu saja dan acak, namun begitu indah. 4 pulau utamanya yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batata menjadi asal nama Raja Ampat yang mempunyai arti 4 raja dalam bahasa setempat. Tetapi keajaiban tak berhenti di sana. Banyak pulau-pulau kecil lainnya tak berpenghuni, namun menyimpan kehidupan yang begitu padat. Mulai dari gua-gua tersembunyi, air terjun tersembunyi di hutan, hingga desa adat yang masih menjaga tradisi leluhur. Masyarakat setempat sebagian besar berasal dari suku Maya, dan mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang laut dan hutan di sekitarnya. Mereka masih mempertahankan sistem sosial adat, termasuk sasi, yaitu aturan pelarangan mengambil hasil laut atau hutan dalam periode tertentu demi menjaga kelestariannya. Rumah-rumah panggung berdiri di atas air, dihubungkan dengan jembatan kayu dan anak-anak berenang bebas dengan pelampung dari bambu. Disinilah modernitas berhenti dan harmoni dimulai. Tidak ada gedung bertingkat, tidak ada jalan aspal, hanya suara burung, suara ombak, dan angin laut yang sejuk. Namun keajaiban Raja Ampat tidak berhenti di permukaannya saja, karena sesungguhnya dunia paling luar biasa justru berada di bawah lautnya. Di sini terdapat lebih dari 1.600 spesies ikan, 600 spesies karang, serta berbagai biota laut endemik yang tak ditemukan di tempat lain. Ketika menyelam di titik-titik tertentu seperti Cape Cree atau Blue Magic, penyelam akan menemukan taman karang yang menjuntai dalam warna merah, ungu, oranye, dan hijau. Selain itu, gerombolan jackfish membentuk pusaran seperti tornado bawah laut. Sementara ikan pari manta berenang perlahan dengan indah yang menambah keindahan dunia bawah laut. Namun, salah satu penghuni paling unik dari dunia bawah laut Raja Ampat adalah hiu berjalan, atau nama latinnya adalah Hemicillium halmahera. Bentuk hiu unik ini mungil dan mempunyai panjang sekitar 60-70 cm dan memiliki pola tutul-tutul gelap di tubuhnya. Tetapi tidak seperti hiu kebanyakan yang berenang cepat. Hiu unik ini menggunakan sirip dadanya untuk berjalan di dasar laut. Pergerakannya menyerupai reptil, terutama di perairan dangkal dan terumbu karang saat malam hari. Hiu ini lebih aktif saat malam hari tiba, keluar dari celah karang untuk mencari mangsa kecil seperti udang, cacing laut, dan krustasea.
Ia bisa bertahan di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, bahkan di kolam pasang surut yang terisolasi. Keistimewaan ini memberinya keunggulan dalam menjelajahi habitat-habitat ekstrim yang tidak bisa ditempati oleh hiu lain. Sebagian besar waktu mereka habiskan di tempat-tempat yang tenang dan tidak terganggu. Namun karena hiu ini hanya ditemukan di wilayah Raja Ampat dan beberapa tempat di Maluku, kelestariannya sangat tergantung pada kondisi ekosistem lokal. Jika terumbu karang rusak akibat penangkapan ikan yang merusak atau pembangunan wilayah di pesisir, maka habitatnya akan bisa lenyap. Keberadaannya yang rapuh adalah simbol betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam di kawasan ini. Tetapi mari kita naik ke permukaan, karena yang menunggu di darat tidak kalah menakjubkan dari yang ada di bawah laut. Burung cendrawasih botak atau Red Bird of Paradise adalah makhluk yang nyaris mitologis. Ukurannya kecil, panjang tubuhnya sekitar 32 cm dengan bulu merah menyala, kepala biru tanpa bulu yang tampak mengkilap seperti topeng logam, dan 2 bulu panjang seperti kawat yang melengkung dari belakang tubuhnya. Burung endemik ini hanya bisa ditemukan di Pulau Waigeo dan Batanta. Ia hidup di hutan hujan dataran rendah yang belum terganggu dan memiliki perilaku kawin yang kompleks. Burung jantan akan membersihkan ranting, menciptakan panggung mini, lalu mulai menari. Ia mengembungkan dada, berputar dan melompat sambil memamerkan bulunya untuk menarik perhatian burung betina. Tariannya tidak hanya soal keindahan, tetapi juga tentang kekuatan dan ketepatan. Sedikit saja gerakan meleset, sang betina akan pergi. Namun ini adalah seleksi alam dalam bentuk paling artistik. Populasi cendrawasih botak sangat terbatas. Mereka terancam oleh deforestasi, perubahan hutan dan perubahan liar. Ironisnya, banyak orang yang ingin melihat keindahannya, tapi justru membuat burung ini semakin langka. Pelestarian habitat adalah satu-satunya cara agar tariannya tidak menjadi kenangan belaka. Namun hutan Raja Ampat tak hanya milik sang penari pagi. Saat malam tiba, giliran penghuni hutan lainnya yang bangun. Salah satunya adalah Kuskus Waigeo, marsupial pemalu yang bergerak di antara bahan dengan lembut, dan di siang hari soa-soa Papua muncul. Kadal dengan kerah seperti naga mini, dan satu lagi yang tersembunyi di balik dedaunan, kukang Papua. Ia bergerak perlahan namun menyimpan gigitan beracun. Tak hanya hewan, hutan ini juga menyimpan keajaiban dalam bentuk yang lebih diam dan tenang. Namun tak kalah memikat, pohon sagu menjulang bukan hanya sebagai tanaman, tapi sebagai warisan pangan leluhur. Dan di dataran tinggi Misol, tumbuh Nepenthes, tumbuhan karnivora yang menangkap serangga dengan kantong lengketnya. Di tengah pesona alam Raja Ampat, ada satu kekuatan yang menjaga harmoni ekosistem, yaitu para penghuni lokal Raja Ampat. Mereka adalah penjaga warisan alam. Salah satu tradisi terpenting mereka adalah larangan menebang pohon sembarangan. Setiap pohon memiliki jiwa. Hutan bukan sekedar kumpulan kayu, tapi rumah bagi roh-roh leluhur dan tempat tinggal makhluk-makhluk halus. Mereka percaya bahwa menebang pohon tanpa izin adat dapat membawa malapetaka, baik bagi individu maupun seluruh kampung. Untuk menebang satu pohon besar, seorang warga harus meminta izin dari tetua adat dan mulai prosesi upacara kecil. Bahkan setelah mendapat izin, mereka tetap akan melakukan ritual permohonan maaf kepada alam.
Tradisi ini bukan hanya spiritual, tapi juga menjadi sistem konservasi alami karena sulit dan sakral. Pohon-pohon besar tetap terjaga dan hutan tidak rusak. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang tanaman obat, buah hutan musiman, dan teknik berburu yang tidak merusak habitat. Tapi surga ini tidak kebal dari ancaman karena satu tangan manusia bisa mengubah segalanya. Wacana pembukaan tambang nikel dan emas sempat muncul di berbagai titik Raja Ampat. Jika itu terus terjadi, maka hutan akan dibuka, ditebang, dan digunduli. Bukan hanya itu, limbah akan dialirkan ke laut. Terumbu karang yang rapuh bisa hancur hanya dalam hitungan minggu serta menghancurkan ketenangan alam yang selama ini menjadi ciri khas kawasan ini. Dampaknya akan meluas, kehidupan masyarakat lokal ikut terganggu. Tradisi-tradisi mereka mulai luntur karena hancurnya hutan. Jika tambang mulai berdiri, bukan hanya hutan yang hilang, sungai akan tercemar, biota laut punah, dan keunikan seperti hiu berjalan serta cendrawasih botak mungkin hanya bisa kita lihat di gambar dan museum. Inilah harga dari kemajuan tanpa pertimbangan ekologis. Namun tambang bukan satu-satunya ancaman. Wisata masif tanpa regulasi telah menimbulkan sampah plastik di pantai. Bom ikan ilegal menghancurkan ekosistem karang yang dibangun selama ribuan tahun. Semua ini bisa menghapus Raja Ampat dari peta biodiversitas dunia dan menjadikannya hanya legenda tentang apa yang pernah ada. Raja Ampat adalah simponi kehidupan, burung yang menari di pagi hari, ikan yang beragam di bawah laut, hutan yang masih berbicara dalam bahasa alami. Namun, bahkan surga dunia pun bisa hilang jika tak dijaga. Dan jika Raja Ampat lenyap, dunia akan kehilangan lebih dari sekedar keindahan. Ia akan kehilangan harapan bahwa tempat ini masih mungkin ada.